Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mengemis untuk bisa balik kepadamu saat kamu lakukan hal ini. Ya. Jadi kalau kita sudah ngejar-ngejar mantan dan dia menolak terus. Ya. Kalau menolak saja masih mending tuh, artinya masih ketemu tuh dengan kita, kan menolak. Ini ketemu pun dia sudah tidak mau. Dia pindah tuh dari rumahnya agar jangan sampai ketemu lagi dengan kita. Dia keluar dari tempatnya bekerja agar kita tidak bisa nemui dia saat dia bekerja. Dia ganti nomor teleponnya, dia tidak menggunakan media sosial sekarang. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mau ngejar-ngejar lagi kan? Kita tidak tahu mantan ini sekarang ada di mana, nomor teleponnya berapa, kerjanya di mana, kita tidak tahu. Bahkan mungkin kalaupun kita bertanya kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya mantan, semuanya juga akan menjawab sama. Tidak tahu mantan sekarang di mana. Ya, padahal bisa saja kan mereka tahu, tapi mantan memang pesan kepada mereka, kalau kita bertanya, jangan pernah memberitahu tentang keberadaannya saat ini. Nah, jadi kita sudah ngejar-ngejar, mantan menjauh dari kita. Bahkan sekarang mantan sudah tidak bisa kita kejar-kejar karena kita tidak tahu mantan sekarang di mana. Maka kalau ingin kembali bersama mantan kan harus dibalik. Harus mantan yang ngejar-ngejar kita, harus mantan yang mengemis-ngemis untuk bisa balik bersama kita lagi. Apa yang bisa kita lakukan agar mantan mengemis-ngemis untuk bisa balik bersama kita lagi? Sebelum kita bahas apa yang bisa kita lakukan, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama, yang paling penting, kita harus memastikan terlebih dahulu agar mantan ini ditakdirkan menjadi jodoh kita. Karena dengan mantan ini ditakdirkan menjadi jodoh kita, dia mau pergi sejauh apapun dari kita, dia akan balik dan akan ketemu dengan kita. Ya, dia mau menghindari kita dengan cara apapun, akan selalu ada jalan yang mempertemukan kita kembali. Nah, itu yang paling penting sekarang ya. Dan berdoanya jangan cuma satu kali. Jadi selesai melihat video ini langsung berdoa, tetapi terus berdoa. Ya, bahkan ketika mantan sudah kembali pun teruskan berdoa agar mantan ini ditakdirkan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Ini sangat penting ya, karena ini jadi nomor satu nih. Ya, sangat penting karena jikapun mantan ditakdirkan tidak berjodoh dengan kita, dengan doa takdir bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Karena satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa.
Jadi itu ya, yang pertama kita berdoa agar mantan ini ditakdirkan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Yang kedua, kita sering ya, tiba-tiba ada teman SMP. Ya, saya tuh pernah itu. Ya sekitar 10 tahun, 15 tahun yang lalu ya. Kok tiba-tiba ada teman SMP saya ya yang datang ke rumah dan tidak ketemu ya, karena pada saat itu saya sedang di luar kota cukup lama. Cuman orang-orang rumah saja bilang ini ada orang ini datang begitu, pengen ketemu katanya, pengen silaturahmi, katanya dulu teman SMP. Ya, saya kaget ya, karena saya kan sejak lulus SMA sudah pindah kota. Dari kota tempat saya sekolah SMP, SMA, SD itu, SD, SMP, SMA, ke kota tempat saya sekarang, itu kalau naik bis 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Nah, baru sampai itu besok paginya. Jadi 2 hari 2 malam lebih dikit. Itu kalau naik bis. Kalau naik pesawat 2 kali itu. Harus transit di Jakarta. Ya, jauh. Kok tiba-tiba datang? Padahal dulu pada saat masih SMP itu ya saya kenal, namanya teman sekelas, tapi tidak akrab. Ya. Kenapa pengen ketemu saya? Ternyata minta tolong dicarikan pekerjaan. Nah, kita juga mungkin sering tuh ya mengalami hal yang demikian. Tiba-tiba ada chatting, oh teman SMA. Ya. Apa keperluannya? Mau pinjam duit, mau minta tolong dicarikan pekerjaan, ya, mau minta tolong anaknya mau masuk kuliah, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu. Kenapa sih orang datang kepada kita? Karena mereka melihat jika kita berhasil, jika kita sukses, ya, maka mereka bisa mencari manfaat dari kita. Coba kalau kita tidak sukses, tidak dikenal orang, ya ngapain juga mereka mencari kita kan? Mereka mencari, pengen ketemu dengan kita ya karena berharap mendapatkan manfaat dari diri kita. Mantan juga begitu. Dia akan melihat kepada kita lagi. Ya. Bahkan mungkin akan mulai rajin chatting WhatsApp, ya, telepon, dan seterusnya. Saat dia melihat bahwa kita sukses. Nah, karena itu, tadi ya, setelah perpisahan itu terjadi dan kita tidak bisa lagi ngejar-ngejar mantan. Yang pertama, kita berdoa agar dia menjadi jodoh kita. Yang kedua, tanpa kita sadari, ketika kita sekarang, ya, mengerahkan seluruh energi, memanfaatkan seluruh waktu untuk menata hidup kita, ya, mengejar cita-cita dan masa depan kita. Itu tanpa kita sadari. Sesungguhnya kita sedang melakukan pekerjaan besar yang akan menjadi magnet, yang akan menarik mantan kepada kita. Karena ya namanya manusia ya. Ya di mana-mana juga sama. Kalau ada orang sukses, orang pengen dapat manfaat. Ada orang sukses terkenal tuh. Setidak-tidaknya orang pengen salaman kok. Pengen foto. Berfoto dengan orang sukses saja, itu sudah dapat manfaat. Ini foto nih dengan orang sukses nih. Dia pasang di media sosialnya. Itu langsung tuh ya. Dia menjadi selebritis dalam sekejap tuh. Cuman karena berfoto dengan orang sukses ya. Semua orang mengagumi foto itu, banyak yang like, bahkan banyak yang berbagi. Ya.
Jadi cuman berfoto saja dengan orang sukses, itu sudah memberikan banyak manfaat. Apalagi kalau kenal baik. Nah, maka mantan tidak akan menyia-nyiakan kita lagi ketika dia melihat sekarang kita sukses. Dan kesuksesan kan bisa diraih dengan kerja keras. Wa an laisa lil insani illa masya'. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau berusaha, kita akan meraih sukses tadi. Dan kesuksesan kita itulah yang akan menjadi daya tarik, yang akan menjadi magnet bagi mantan yang akan tertarik untuk mendekat secara otomatis kepada kita. Ya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga ya, kalau kita sukses, kita bisa beli apa saja. Ya, kita bisa perawatan ke salon ya, agar kulit wajah kita ini tetap glowing begitu, selalu awet muda. Kita bisa beli baju yang bagus-bagus, bisa beli perhiasan yang mahal-mahal, bisa beli handphone yang mahal. Handphone mahal itu penting zaman sekarang karena kameranya bagus kan. Kalau kameranya bagus, kita foto, hasilnya bagus, kita pasang di Instagram, banyak yang melihat ya. Nah, jadi yang ketiga, mantan juga akan tertarik setelah dia melihat perpisahan itu memang terjadi, tetapi setelah berpisah dengan dia, kita justru tambah menarik daripada ketika masih bersama dia. Saat masih bersama dia itu kita kurus kering, ya, disuruh cari duit terus. Ya, sekarang kita memang bekerja keras cari duit, tetapi kita bisa membahagiakan diri kita sendiri dengan hasil jerih payah kita. Jadi ketika mantan melihat betapa kerennya kita, kalau wanita betapa cantiknya, kalau laki-laki betapa gantengnya, ditambah pula kesuksesan dan kemapanan yang kita miliki, ya, kita jadi sangat terkenal, sangat bermanfaat. Maka kalau kita miliki ini, mantan akan datang memohon-mohon, mengemis-ngemis untuk bisa balik dengan kita lagi. Dan ya, tadi yang pertama, kita terus berdoa agar mantan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Maka mantan akan kembali, bukan untuk pergi lagi. Ketika dia kembali, dia akan kembali kepada kita selamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.